Kawan-kawan, sekarang pada sore hari saya berjalan-jalan ke suatu gereja yang sudah berumur 300-an tahun, tapi gereja ini sekarang adalah sebuah museum. Museum namanya Museum Decabrista. Apa yang menarik dalam museum ini? 86 orang, jejak-jejak mereka, apa yang barang mereka gunakan ada dalam museum ini. Mari kita ikuti cerita kami, Suara dari Siberia. Sekarang saya sudah berada di dalam gedung gereja Decabris yang pada saat ini sudah beralih menjadi museum. Gereja dan museum ini adalah yang tertua di kota Chita. Gereja Decabris dibangun pada tahun 1776 dengan hanya menggunakan bahan bangunan dari kayu. Dan sampai saat ini, bangunan gereja ini masih berdiri kokoh. Mengapa gereja ini diberi nama Gereja Decabris? Siapa itu Decabris? Kawan-kawan, mari sama-sama menelusuri sejarah Decabris di kota Chita, Siberia Timur. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в музее. Наш музей посвящен декабристам, молодым офицерам, дворянам, которые выступили в Петербурге на Сенатской площади в декабре 1825 года, а позднее и на юге России. Выступили против существующих порядков России, против крепостного права, но выступление декабристов потерпело поражение, но было подавлено. Началось следствие, суд, в итоге 5 декабристов были повешены, а остальные отправлены на каторжные работы в Сибирь. Siapa itu Decabris? Kaum Decabris adalah kelompok perwira muda dan bangsawan yang dibuang dan diasingkan di Siberia. Mengapa mereka dihukum dan dibuang di Siberia? Pada tahun 1825, di kota San Petersburg, terjadi pemberontakan dari kelompok perwira muda dan bangsawan melawan salah satu hukum yang berlaku di Rusia pada waktu itu, yaitu krepasnoye prava, kerja paksa atau perbudakan. Dari hasil pemberontakan itu, banyak kelompok pemberontak itu dihukum mati dan yang lain diasingkan di beberapa tempat di Siberia. Kota Chita yang pada waktu itu adalah sebuah desa kecil juga menjadi tujuan tempat pengasingan. Pada tahun 1827, kelompok pertama Decabris sampai di kota Chita. Jumlah Decabris yang diasingkan di kota Chita 86 orang. Kawan-kawan, ini adalah alat-alat yang digunakan pada saat orang-orang Decabris diasingkan di Siberia, terutama di kota Chita. Ini adalah alat supaya mereka tidak bisa lari. И у каждого есть такие, да? У каждого были на ногах, они только были на ногах. Потому что работают, да? Да, руки были свободны, на ногах работали в шахте под землей, добывали руду. Было очень тяжело, работа тяжелая была. Под землей? Да, под землей, в шахтах. Кто-то был слаб очень здоровьем, кандалы постоянно гремели, натирали ноги. Настоящая каторга, как они сами писали. Условия содержания были очень плохими. Отобрали у них все, что было, им даже было нельзя писать письма. Gereja ini dinamakan Gereja Decabris karena di dalam gereja inilah para kaum Decabris berdoa, berkumpul dan saling membagi. Dan yang sangat menarik, bahwa di gereja inilah dilangsungkan pernikahan pertama seorang Decabris dengan perempuan setempat dari kota Chita. Sampai saat ini, sejarah dan barang peninggalan para kaum Decabris tersimpan rapi dalam museum ini. Kawan-kawan, sekarang kami berada di tingkat 2 Museum Decabrista. Di sini begitu banyak barang-barang peninggalan orang-orang Decabris, terutama ketika mereka dihukum
boleh dikatakan secara tragis di Siberia, terutama di kota Chita. Yang pertama adalah ini pagar. Mereka hidup dalam penjara. Pagar ini biasanya dulu waktu mereka dihukum di Siberia itu tingginya 8,5 meter, sehingga tidak ada pun satu orang yang lari dari dalam penjara. Mereka dihukum, lihat di sini ada apa namanya nih? Rantai besi. Rantai besi ini dipakai di saat setiap hari, terutama saat mereka kerja. Tangan bekerja dan kaki tidak bisa berbuat apa-apa karena diikat dengan rantai besi ini sebagai orang yang dihukum. Lalu di sini alat-alat yang mereka gunakan saat bekerja, terutama menggali emas, menggali batu-batu mulia di kota Chita dan sekitarnya. Ini alat-alat yang mereka gunakan yang masih tersimpan sampai sekarang ini. Ini adalah pakaian orang yang dihukum, tapi ini bukan pakaian Dekabristov, itu bukan orang yang dihukum bersama dengan orang Dekabristov. Ini adalah senjata para tentara yang menjaga Dekabristov yang dihukum di Siberia. Kawan-kawan, ini adalah lonceng yang dulu dipakai saat orang 86 Dekabrist itu dihukum di Siberia. Ini adalah lonceng yang digunakan untuk membangunkan atau semacam jam yang digunakan kegiatan apa yang harus mereka lakukan. Ini apa ini? Ruangan kecil. Ini adalah tempat semacam pos polisi. Nah, waktu mereka dijaga, ini adalah rumah di mana para tentara menjaga mereka. Kawan-kawan, kehadiran Dekabristov yang datang atau dihukum di kota Chita itu mempengaruhi pertumbuhan desa waktu itu Chita. Mereka datang bukan menggunakan kereta karena waktu itu kereta belum ada, tetapi menggunakan kuda. Dan juga lewat perahu di sungai. Bisa dibayangkan jarak dari Petersburg sampai kalau sekarang pada saat ini menggunakan pesawat dari Saint Petersburg di Chita itu 8 jam, bahkan lebih. Menggunakan kereta itu sekitar 7 hari atau 6 hari. Bayangkan waktu itu menggunakan kuda, berarti berbulan-bulan, bahkan tahun. Dan pada saat itu waktu mereka ke sini, jumlah orang di kota Chita ini atau di desa Chita ini adalah 393 orang. Ya, sangat sedikit. Di sini ada juga para imam, ada juga orang yang dihukumi, ada para petani. Tapi jumlahnya 393 orang. Tadi diceritakan bahwa sambungan antara kayu ini tidak menggunakan paku sama sekali. Ini adalah asli, tidak menggunakan lem, tidak menggunakan perekat, atau bahkan tidak menggunakan paku. Setelah saya cek, benar. Ini arsitek Rusia kuno yang luar biasa, yang mungkin boleh dikatakan saat ini sulit diulang lagi ya. Arsitek yang sungguh kuat, yang dibangun dengan kemampuan apa adanya, tetapi sungguh bertahan sampai ratusan tahun. Suatu yang harus dibanggakan oleh orang Rusia.